Jembatan Sutarji Kalzum Bahri. Sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam ewoh pekewoh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza, wajah yang diam-diam menjerit, mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, alhamdulillah, matur nuwun ya Bu Olive, berkenan menghadiri undangan kami untuk ngobrol-ngobrol di sini, santai aja, berbincang-bincang di podcast Ngonsen Deka ini, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Sekali-sekali ya Bu Olive ya. Dan di sini saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan Ibu Olive di sini ya. Di sini Bu Olive adalah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Samratul Huda. Karena saya mengintip ini kegiatan Bu Olive ceritanya, sehingga saya pengen ngobrol banget sama Ibu Olive. Dan selain seorang guru di Sanawiyah Madrasah Sanawiyah Samratul Huda, kabarnya Ibu Olive ini dari tim ketua penggerak prestasi ya. Tim prestasi. Tim prestasi, ya, ketuanya. Di sini mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Olive terlebih dahulu seperti apa sih Madrasah Sanawiyah Samratul Huda itu, kayak gimana kegiatannya sehingga Bu Olive ini menjadi seorang guru di Madrasah Sanawiyah Samratul Huda ini sejak kapan gitu Bu, kemudian dipilih menjadi seorang tim prestasi ini. Tidak sembarang guru loh Bunda. Masa? Ini kalau nggak punya prestasi tersendiri itu nggak akan kepilih gitu loh. Dan kenyataannya saya sering ketemu Bu Olive di setiap perlombaan gitu. Di situ kita saingan gitu. Makanya saya pengen, ini sosok yang berpotensi nih. Kayaknya saya perlu podcast nih gitu. Nah, ini saya tertariknya di situ. Seperti apa itu Ibu? Kalau saya mulai ngajar itu tahun 98, fresh graduate langsung ngajar. Meski tidak sesuai dengan sarjana saya, tapi ya alhamdulillah lah sudah bisa. Tidak sesuai dengan sarjana? Iya, saya itu kuliahnya di Usuluddin. Perbandingan agama, jadi filsafat perbandingan agama. Kemudian lulus mengajarnya matematika. Berani ya Bu ya? Usuluddin ke matematika ya? Gak relevan ya ini ya? Iya betul, dan saya ingat guru saya itu ketika saya ditanya kok ngajar ini kan pembodohan struktural katanya. Kemudian akhirnya saya kuliah lagi di matematika? Di bahasa Indonesia karena passion saya aslinya di situ. Jadi ya, saya hanya mengajar matematika itu 1 tahun aja. Sejak 98 itu. Tapi kalau di MTS Samratul Huda sendiri itu sejak tahun 2002. Mengajarnya ya? Sampai sekarang. Sampai 2002 sampai sekarang. Berapa tahun itu Bu? 24 ya. 24 tahun menjadi seorang guru di MTS Samratul Huda. Berarti sudah sertifikasi dong? Alhamdulillah. Sudah impasing dong? Alhamdulillah. Cuannya gede dong?
Ini PNS setara guru profesional ini ya. Pegawai negeri swasta. Pegawai negeri swasta. Iya, orang banyak mengatakan seperti itu. Guru-guru sekarang sudah pada terjamin ya Bu ya, alhamdulillah, karena ini keteguhan kita mengabdi di madrasah, sehingga Allah pasti tidak akan menukar rezeki-rezeki untuk kita ya. Dan termasuk salah satunya adalah Ibu Olive. Di sini saya penasaran dengan Ibu Olive. Latar belakang Ibu Olive tadi sudah disampaikan. Bu Olive berbakat banget di bidang-bidang terutama ini kesenian ya Bu ya. Non akademik bidang kesenian. Peserta-peserta didik Bu Olive ini juga sudah banyak menelurkan para murid-murid yang berprestasi dari potensi menjadi prestasi. Di sini kayak gimana itu Bu Olive mempelajari bidang-bidang non akademik bidang kesenian ini? Kalau saya kan ketua tim, artinya saya tidak harus turun langsung. Betul. Saya lebih ke memprogramkan. Iya, dan nanti mentugaskan guru-guru yang lain untuk melatihkan. Kalau begitu. Gurunya sanggup, ya dipegang gurunya. Kalau tidak ya saya ambil dari profesional dari luar gitu dari ya? luar gitu, sesuai dengan kebutuhan. Ya seperti itu. Jadi pembinaannya kemudian bisa menjadi lebih fokus. Kadang-kadang itu kalau Bapak Ibu guru yang kami kasih kesempatan untuk mendampingi, itu juga bisa mengganggu stabilitas. Jadi saya pribadi ya Mbak, saya itu tidak mau memberikan les di rumah. Karena buat saya setelah saya mengajar di rumah ya punyanya keluarga. Nah, saya yakin kawan-kawan saya yang lain juga begitu. Makanya saya tanya, Pak, Bu, jenengan sanggup enggak? Jenengan kerso enggak? Kalau enggak, saya cari yang lain. Atau saya matur ke beliau, Pak, ini ada lomba, misalnya storytelling. Ini ada lomba storytelling tanggal sekian, mau jenengan pegang sendiri atau mau dicarikan pelatih, silakan. Tapi saya punya target sendiri. Tapi target saya adalah ini Pak, jenengan punya waktu latihan sekian kali sampai ke hari H. Terus apa yang jenengan butuhkan dan seterusnya itu yang tapi istilahnya memprogram. Adanya Ibu Olive ini terpilih menjadi ketua prestasi dan bisa memprogram itu kan karena Bu Olive punya prestasi juga dan punya bakat-bakat juga di sini gitu loh Bu. Saya itu bertanya kepada Ibu Olive dulu ketika Ibu Olive belum menjadi guru, merintisnya itu kayak gimana, punya prestasi-prestasi yang gemilang di bidang kesenian ini. Saya mengatakan begitu loh Bu. Iya, karena saya sering ketemu Ibu Olive di setiap perlombaan gitu loh. Terkadang kita sama-sama juri, tahulah ya. Terkadang kita sama-sama juri. Betul, terkadang kita sama-sama pelatih. Iya. Kita sama-sama pelatih di sebuah pelatihan. Kita sama-sama mendampingi peserta. Kita sering draw loh Bu. Kita sering bermusuhan di situ. Bermusuhan maksudnya secara persaingan lomba gitu loh. Nah ini saya penasaran di sini. Kalau passion terhadap sesuatu itu kan setiap orang punya sih Mbak. Kebetulan saya passion di kesenian, kemudian di rumah juga didukung. Kemudian kami punya puisi-puisi. Kami menyebut anak-anak kami itu puisi. Jadi punya 3 puisi yang memang kemudian kami arahkan ke sana. Bukan mengarahkan, Deng. Hanya saja karena ketertarikan kami kepada sastra. Terutama sastra. Itu anak-anak memang sering kami ajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti dan dengan sendirinya itu. Jadi kalau dikatakan saya berprestasi Mbak Dinda terlalu mengada-ngada. Biasa saja Mbak. Saya ini saksi loh Bu. Iya. Dan kayaknya chemistry-nya tuh dapat dengan sang suami gitu loh. Sekarang saya lebih ke di belakang panggung. Jadi di rumah itu ada sanggar namanya Belajar Puisi. Itu setiap hari Minggu itu untuk melatih anak-anak yang memang punya ketertarikan di bidang sastra itu. Khusus untuk misalnya kayak geguritan kemudian puisi, saya itu menjadi audionya buat Pak Minan. Jadi Pak Minan itu sang suami ya? Iya. Lupa Mbak. Ojo gitulah. Masa lupa sama namanya suami. Iya. Ini disaksikan orang banyak. Kalau beliau pas ngajari ke teknik, ngajari ke acting dan seterusnya, saya lebih ke audionya. Jadi setelah nanti yang latihan itu pulang, biasanya saya diskusi beliau. Ya, yang ini kurang ini, yang tadi terlalu begini. Jadi
kami kerjasamanya di situ aja sih. Kalau Pak Aminan mungkin diminta bantuan dari sekolah-sekolah lain untuk membimbing, didatangkan ke rumah, Bu Olive di sini yang mengoreksi, nanti disampaikan ke Pak Minan. Nanti gitu kami diskusikan. Anak tadi kurang begini, ini tadi terlalu over, ini tadi vokalnya kurang gede gitu ya mungkin ya. Karena kadang-kadang visual sama audio itu beda. Jadi ada orang yang pembacaan puisi, misalnya orang membaca puisi itu dengan pembawaan yang bagus, tapi suaranya ndak enak. Tapi ada yang orang looknya itu ndak bagus, vokalnya kurang banter, tapi dan dia bagus hanya bisa didengar. Ada yang seperti itu dan itu makanya kami sering diskusi hal-hal seperti itu. Itu yang membuat saya kemudian menjadi semakin tertarik ke situ. Nah, karena madrasah saya itu melihat potensi itu, terus makanya kemudian ditaruh di tim, di tim prestasi itu tadi. Dan kebetulan di tim prestasi kami itu ada 2, ada yang khusus akademik, ada yang non akademik, dan saya kebetulan dapat yang non akademik. Memang itu yang menyenangkan non akademik. Kalau akademik terlalu pemikir gitu loh kayaknya, bikin jerawat bertumbuh gitu ya. Kalau rambut menjadi tambah putih. Kalau non akademik kan nyantai, memang bidang kita. Betul gitu Mbak Dinda. Di sini kiat-kiat khusus yang mungkin digunakan oleh Ibu Olive supaya peserta didik yang Bu Olive tentukan, yang Bu Olive bidik tadi, mereka bisa potensi menjadi prestasi. Itu kayak gimana itu Ibu? Cara membimbingnya. Nah, yang jelas begini, anak-anak itu tidak bisa, anak-anak seusia itu belum bisa melihat kemampuan dirinya. Jadi kalau misalnya dia ditunjuk, biasanya lebih sering menolak karena dia masuk aku iso. Nah, dan itu yang kemudian menjadi tugas kami para guru pendamping ini untuk terus bisa kamu bisa, nanti kami dampingi dan seterusnya. Dan akhirnya ya memang begitu, dibersamai, memang dilatih, dan kalau perlu memang dikuyok-kuyok itu tadi Mbak, semakin sering, semakin banyak dia akan tumbuh pedenya. Iya, sering dibina, dilatih terus ya. Di sini dalam membina dan melatih, meskipun tadi Bu Olive tinggal menunjuk salah 1 atau 2 guru yang mungkin ditugasi ya Bu ya, tapi setidaknya Bu Olive kan memantau di sini hasilnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu anak yang dibidik dan dipilih itu ternyata di tengah jalan mogok, aras-arasen, kemudian kadang terjadi juga wali muridnya yang tidak mendukung dan lain. Wah, Bu anakku aja dikon ngono ta, marai ninggalke omah terus, latihan terus marak tau ning omah gitu ya. Apa meneh nek latihan bengi gitu kan. Nah, itu Bu Olive untuk meyakinkan gimana itu? Ya jangan menggantungkan kepada 1 atau 2 orang calon itu tadi. Kita harus punya backup. Jadi pembimbingan itu kalau misalnya nanti rencana yang mau dikirim itu ada 1 atau 2, yang dilatih harus lebih dari itu. Gitu bisa caranya 3, ya? bisa 4, bisa 5. Di proses itu nanti kita kan selama pendampingan kan mengetahui prosesnya. Berarti dipilih, misalnya kita butuh 1, dipilih 4 anak, itu digodok semuanya, dan belum kita tentukan nanti yang maju siapa belum. Saya bisa terinspirasi loh ini, tak tiru loh Bu. Dan saya bahkan pernah dari 4 anak itu yang kemudian saya beri kesempatan sendiri untuk memilih siapa ini yang maju. Saya untuk menentukan memilih itu kapan? 1 minggu sebelum lomba atau 3 hari sebelum lomba? Paling enggak kalau untuk lomba kita lihat tingkatannya dulu dan tingkat kesiapan sih. Jadi kalau semuanya sudah siap itu kan bisa 2 atau 3 hari bahkan bisa. 3 hari sebelum lomba ya? Bisa. Baru ditentukan. Berarti semuanya 4 anak itu sungguh-sungguh serius mengikuti. Gitu ya. Jadi caranya dan itu yang membuat nanti ketika bahkan itu tadi Mbak, saya minta anak untuk memilih sendiri. Di antara 4 ini termasuk kamu. Silakan tentukan gitu ya. Menurutmu siapa yang paling layak maju? Diajak ngobrol dulu gitu. Jadi akhirnya ya itu, bahkan Bu ini aja Bu bagus, Bu ini aja bagus. Tapi sangat jarang memang yang kemudian nunjuk kawannya, Ding. Kayaknya saya mampu deh Bu gitu. Jadi ada yang merasa percaya diri saya mampu Bu. Saya aja Bu gitu. Jadi pernah sampai itu, gitu ya, karena mereka sudah bertumbuh itu betul, tadi. Siap, betul. Jadi dan menemukan potensi seperti itu enggak mudah Mbak, butuh effort. Mereka percaya diri, saya aja Bu yang maju. Kayaknya keren deh.
Alhamdulillah ada, saya punya. Sayangnya ini sudah kelas 9, dia sudah persiapan masuk ke SLTA. Iya, saya ini sedang mau patah hati. Kehilangan gitu ya. Anak-anak yang seharusnya tadi ini merintis lagi dari kelas 7 lagi gitu ya. Dan saya dibantu oleh partner saya ada ekstrakurikuler namanya ekstrakurikuler public speaking. Siapa partnernya, Bu? Partner saya itu termasuk dulu muridnya suami saya. Terus dia kebetulan kuliahnya juga di KPI. Saya pikir sesuai gitu. Jadi iya. Nanti bisa di-spill di sini, Bu? Bisa. Nanti kita paksa dia baca puisi aja. Iya, Bu. Iya. Dia luar biasa baca puisi. Namanya siapa? Afida Nur Nirmala. Dari mana sekolahnya? Sekolahnya dulu dari MA Matholibul Huda. Matholibul Huda. Betul. Berarti binaan kami juga dong. Iya, alhamdulillah. Ini kok selalu bikin kejutan ya kayaknya ya. Ya nanti bisa dihadirkan ke sini ya Bu ya untuk membaca puisi. Afida ini jebolan dari Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo, juga pernah di Sanawiyah Matholibul Huda Mlonggo dan di MI-nya Matholibul Huda Mlonggo juga. Ya anak didik kami juga lah Bu. Dan sekarang dari tadi. Sekarang saya ikat di sekolah saya untuk bantu saya. Pokoknya kita mendukung aja. Di sini saya penasaran loh Bu ya. Untuk Madrasah Sanawiyah Samratul Huda itu dapat siswa berapa sih biasanya? Terus kemudian ekstrakurikulernya atau pendidikannya kayak gimana gitu loh Bu? Kalau input siswa sih naik turun Mbak. Keseluruhan berapa ini? Kalau tahun ini ada 9? Dari kelas 7 sampai 9 250. Lumayan lah 250. Iya, termasuk bagus karena dalam satu desa kami ada 3 sekolahan dengan jenjang SLTP itu ada 3 sekolahan. Berarti Mas Sanawiyah tidak di situ saja? Ada 3 madrasah Sanawiyah? Jaraknya dan juga tidak terlalu berdekatan. Jauh. Berdekatan. Wih, kompetitor dong ini. Ini promosinya harus gencar dong, Bu. Itu makanya kami memang harus selalu punya ide-ide kreatif yang bisa membawa anak-anak itu mempunyai rasa percaya. Kan gini, nanti anak-anak bisa testimoni sendiri tentang MTS Samratul Huda. Gitu dengan begitu kami tidak perlu banyak bicara hoaxnya. Iya. Siapa tahu nanti ada masyarakat yang mengatakan itu enggak seperti itu gitu. Padahal sebetulnya ini real yang kita sampaikan ya Bu ya. Insyaallah real. Iya. Tadi bisa dilanjut Ibu untuk ekstrakurikulernya apa aja. Terus kelasnya ini mungkin ada kelas ini, kelas reguler, kelas apa gitu loh Bu ya. Kalau ekstrakurikuler yang sudah jalan itu ada voli, ada futsal, kemudian ada tahfidz juga, ada rebana, hafalan Al-Qur'an juga kemudian public speaking, kemudian ada OSIM sudah pasti. Itu kalau hari apa Bu? Dalam melatih ekstrakurikuler itu? Ada yang dalam satu hari itu sampai 2 sampai 3 ekstra. 3 ekstra ada ya. Siswanya kan hanya 250. Jadi lebih ringan ya untuk membagi-bagi itu ya. Ya malah justru kita itu harus berbagi waktu supaya tidak saling oyo-oyoan Mbak. Oyo-oyoan waktu ya. Jadi karena dia senang di volley, dilalah waktunya bareng karo public speaking, itu kan repot Mbak. Makanya kita harus berbagi waktu. Iya, jangan sampai berbarengan gitu jangan ya. Sampai berbarengan. Kemudian outing kelasnya biasanya ke ini aja sih, pernah ke rumah batik, kemudian pernah ke potensi-potensi lokal ya kayak museum gitu ya. Terus, ini kan museum pas berpindah ke itu ya pendopo itu ya bagus itu ya. Termasuk perpustakaan juga menjadi kegiatan outing. Iya. Terus yang tadi Bu ada kelas reguler, kelas. Iya. Di sekolah kami ada 2 kelas, namanya kelas reguler sama kelas unggulan. Kelas unggulan sendiri ada 2 macam, ada kelas cendikia, ada kelas KKO. Ini satu-satunya di Jepara tingkat KKO. SLTP membuat kelas KKO. Itu yang kelas khusus olahraga. Wih. Jadi dari dini, dari kecil mereka sudah dari kelas 7 sudah mereka sudah disiplin soal waktu, sudah disiplin pembentukan otot dan seterusnya. Olahraganya di bidang apa itu Ibu?
Sementara ini voli sama atletik dulu. Wah, itu pasti penggemarnya banyak ya, Bu? Iya, untuk tahun kemarin saja ada 70 siswa khusus yang seleksi di sini. KKO itu dan tadi, hanya ya? diterima 33 saja. Wah, itu mungkin yang menarik buat para calon siswa Iya, baru betul. ya. Karena ada KKO itu Ada tadi ya. kelas KKO. Biasanya itu para peserta didik yang laki-laki itu ya yang tertarik dengan dunia olahraga futsal, KKO dan lain sebagainya. Kebetulan tidak. Voli. Hah? Kebetulan tidak. Malah cewek-cewek. Cewek cowok hampir rata. Wah, gitu ya. Kecapi itu terkenal sebagai legenda voli loh, Mbak. Oh. Iya. Sering juara? Iya, sering juara. Bukan hanya MTS-nya, kecapinya juga. Kecapinya juga ya. Jadi otomatis MTS itu harus menjadi kawah condro di mukanya untuk penggodokan itu tadi. Betul, dan dari kecil. Sudah terkenal kecapi adalah legend itu kalau atletnya voli. Jangan sampai ikon itu terhapus. Betul. Maka dari itu MTS Samratul Huda ini menggodok tadi ya. Kawah unggulannya condro salah di muka. satunya itu. Le ngatain kawah condro di muka. Iya, saya kalau lihat anak-anak berlatih itu bener Mbak, kecil-kecil tapi luar biasa. Sungguh-sungguh ini tenanan gitu ya. Ototnya itu ya. Iya, jadi fisiknya luar biasa. Mungkin di sini Ibu bisa menyampaikan unek-unek isi hati yang selama ini belum tersampaikan, nggak apa-apa ya Bu ya, kepada yang sudah Ibu pegang di sini, yaitu Madrasah Tsanawiyah Samratul Huda Tahunan Jepara. Ibu sebagai seorang guru, seorang tim prestasi, dan di sini sudah menelurkan para peserta didik yang berprestasi banyak sekali. Mungkin bisa disampaikan bagaimana yang bisa dikatakan oleh Ibu kepada murid, kepada wali murid, kepada teman-teman guru, kepada pengurus yayasan. Dan saya ingin di sini secara kiasan berpuisi saja, Ibu. Biar kita bisa menelaah kayak gimana. Oke, Ibu? Di halaman sekolah yang sederhana, kita menanam mimpi bersama. Guru menabur ilmu dengan sabar, siswa menggenggam tekad yang berpendar, orang tua menjaga langkah dengan doa, yayasan menguatkan dengan percaya, dan kita semua berjalan searah. Mengantar bakat kecil tumbuh megah. Semoga hari esok semakin terang, prestasi siswa kian gemilang, sebab ketika hati bersatu dalam ikhtiar, maka cahaya masa depan akan selalu bersinar. Gitu Mbak Dinda. Keren. Ya, ini cara membacanya, wah. Dipaksa bisa ini. Bergetar dadaku, tak terkirakan. Baik Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin, Semoga setelah ini bisa berlanjut ngobrol-ngobrolnya di podcast Ngonsen Deka. Dan salam buat Ibu Kepala Sekolah. Insya Allah nanti semoga saya selalu sampaikan. sukses Samratul Huda Tahunan Jepara, Madrasah Tsanawiyah. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk tampil bersama Mbak Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.